Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Permatahati, mahasiswi UIN Suskari Riau dari jurusan Agroteknologi. Baik, di sini saya akan menjelaskan dan memberikan penyuluhan bagaimana cara memanfaatkan sampah atau limbah rumah tangga menjadi pupuk kompos untuk dimanfaatkan pada tanah dan tanaman budidaya kita. Nah, pupuk kompos adalah pupuk yang berasal dari sisa makanan seperti sayur-sayuran, sisa kulit buah ataupun hewan, dan limbah organik yang terbuat secara alami. Nah, dalam proses pembuatan kompos ini mengalami proses dekomposisi atau fermentasi yang dibantu oleh mikroorganisme seperti jamur, bakteri, kapang, dan makroorganisme seperti cacing tanah. Nah, mengapa kita harus melakukan atau membuat pupuk dari bahan organik? Kenapa kita tidak membuat atau lebih memilih pupuk yang berasal dari kimia atau pupuk sintetis? Seperti yang kita ketahui, pupuk sintetis atau pupuk kimia ini dapat memberikan dampak buruk pada kesehatan manusia, lingkungan seperti pada air, tanah, dan juga memberikan dampak buruk kepada tanaman budidaya kita. Nah, seperti apa sih dampak buruk yang diberikan oleh pupuk kimia ini pada lingkungan? Contohnya itu pada tanah. Pupuk kimia ini akan meninggalkan residu, di mana residu ini dapat membunuh mikroorganisme yang di dalam tanah dan juga dapat menghilangkan unsur hara di dalam tanah. Maka tanah tersebut akan mengalami kerusakan struktur dan tidak subur lagi. Nah, jika tanah sudah tidak subur lagi, maka akan mengalami kesulitan untuk melakukan budidaya tanaman. Nah, itu hal buruk yang akan terjadi adalah para petani akan sulit untuk memenuhi standar pangan di Indonesia. Nah, dan jika pada air, pupuk kimia ini jika terkena air, maka akan merusak sistem biota air, yang dimana pada air ini sangat kita butuhkan, yaitu untuk dikonsumsi manusia dan juga oleh tanaman-tanaman. Nah, jika pada tanaman, jika kita menggunakan pupuk sintetis ini terlalu sering pada tanaman, maka tanaman ini akan haus akan pupuk sintetis. Nah, yang dimana akan ada terus peningkatan dalam memberikan pupuk sintetis, dan yang lama-lama itu sudah kebal, jadi tidak berpengaruh lagi. Jadi kita akan terus menambahkan dosis untuk tanaman tersebut. Nah, jika pada kesehatan manusia, jika manusia terlalu sering mengkonsumsi bahan-bahan yang mengandung bahan kimia, maka itu akan menyebabkan kanker, bahkan kematian. Dan jika sering dikonsumsi oleh ibu hamil, maka akan menyebabkan bayinya itu menjadi cacat. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara-cara dan tahap-tahap untuk membuat pupuk kompos yang berasal dari sampah-sampah organik yang ada di rumah. Nah, seperti pada poster ini, bisa dilihat di sini adalah cara-cara membuat pupuk organik rumahan untuk yang menjadi pupuk kompos pada tanaman. Nah, jadi langkah awal yang kita lakukan untuk membuat pupuk kompos yang pertama adalah mengumpulkan bahan-bahan atau sampah-sampah organik yang ada di rumah. Misalnya itu sampah sayur yang sudah tidak kita pakai, atau sampah dari kulit-kulit buah yang tidak kita konsumsi. Nah, itu bisa kita kumpulkan menjadi satu dan kita potong-potong menjadi kecil. Semakin kecil ukuran sampah yang kita potong, maka akan semakin mempercepat proses dekomposisi. Lalu setelah kita kumpulkan, kita cari tempat untuk meletakkan sampah tersebut, lalu dicampur oleh daun-daunan kering, ranting, dan tanah. Nah, setelah itu kita kumpulkan dan kita aduk secara merata. Setelah kita aduk secara merata, pada bagian tanah itu kita lapisi oleh tanah pelapis untuk penutup bagian atas. Nah, setelah kita lapisi, pada lapisan atas kita siram, dan penyiraman
penyiraman ini hanya dilakukan 1 kali. Setelah kita sirami, maka pupuk kompos ini kita tutup dan pupuk kompos ini siap kita gunakan dalam waktu kurang lebih 1 bulan. Nah, jadi apa sih manfaatnya kita membuat pupuk kompos ini, kompos atau pupuk organik ini? Nah, jadi pupuk kompos ini kita buat untuk yang pertama itu meningkatkan mikroorganisme yang di dalam tanah. Nah, kenapa mikroorganisme di dalam tanah itu digunakan? Untuk mempermudah penguraian di dalam tanah dan memberikan nutrisi yang cukup pada tanaman budidaya kita. Nah, jadi pupuk kompos ini banyak juga manfaatnya, yaitu banyak mengandung nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman. Contohnya unsur kalium. Nah, unsur kalium yang ada pada pupuk kompos ini memiliki manfaat untuk memberikan rasa manis pada tanaman buah-buahan yang kita miliki. Nah, jika ada teman-teman tanaman yang buahnya tuh kurang manis, nah kita bisa nih memberikan pupuk ini karena mengandung unsur kalium yang dapat menambahkan cita rasa manis pada tanaman kita. Lalu manfaat lainnya adalah dengan menggunakan sampah-sampah organik dari rumahan ini untuk dijadikan pupuk kompos adalah untuk mengurangi tumpukan sampah-sampah yang ada di rumah dan untuk supaya kita itu tidak bergantung pada pupuk kimia. Jadi itu tadi teman-teman, kalau pupuk kompos ini banyak manfaatnya bagi kita dan cara pembuatannya juga gampang. Nah, jika ada teman-teman yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Nah, di sini saya akan bertanya kepada Anda sebagai penyuluh. Seperti yang di poster Anda bagikan, di sini banyak sekali kita ketahui bahwasanya pupuk organik ini sangat bermanfaat bagi lingkungan, tanah, kesehatan manusia dibandingkan pupuk kimia. Nah, mengapa nih petani lebih memilih pupuk kimia daripada pupuk organik? Nah, saya ingin minta pendapat Anda. Kenapa petani lebih memilih pupuk kimia? Terima kasih pertanyaannya oleh audiens. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari audiens, yaitu mengapa para petani lebih sering menggunakan pupuk kimia dibanding dengan pupuk organik. Nah, padahal pupuk organik itu memiliki unsur hara yang tinggi dan pupuk kimia itu dapat menyebabkan risiko yang tinggi pada lingkungan, tumbuhan dan juga pada kesehatan manusia. Dan di sini saya akan mencoba menjawab mengapa para petani itu lebih sering menggunakan pupuk kimia itu karena pupuk kimia itu cepat memberikan efek daripada pupuk organik. Nah, pupuk organik ini termasuk ke slow release, yaitu lambat memberikan perubahan pada tanaman kita. Nah, jadi tidak membutuhkan waktu dan tidak langsung ada perubahan jika kita menggunakan pupuk organik karena dari bahan-bahan organik, tidak dari bahan-bahan kimia. Sedangkan kalau pupuk kimia ini karena dia menggunakan bahan-bahan kimia, dia akan langsung membuat perubahan pada tanaman kita. Nah, tetapi hal itu jika digunakan dalam jangka waktu yang lama akan membuat kondisi tanaman dan kondisi lingkungan kita itu semakin buruk dan akan membuat ketergantungan, yang dimana residu dari pupuk kimia ini akan menghilangkan unsur hara yang ada di dalam tanah. Itu saja informasi yang dapat saya sampaikan sebagai seorang penyuluh pertanian. Semoga apa yang saya sampaikan dapat teman-teman manfaatkan dan semoga kita semua tidak bergantung pada pupuk kimia dan beralih ke pupuk organik. Terima kasih saya ucapkan kepada audiens dan teman-teman yang sudah mendengarkan materi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.